Pemirsa, 14 Februari 2024, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilu serentak, pilpres, dan pileg. Dari data KPU, jumlah pemilih didominasi oleh pemilih muda yang berusia 17 hingga 40 tahun atau generasi milenial dan Gen Z. Banyaknya pemilih muda di pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Lantas bagaimana cara pemerintah dalam mensosialisasikan pemilu agar generasi muda memberikan suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan sudah bergabung bersama kami di Metro TV sudah ada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dr. Usman Kansong. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Zakia. Baik, serta juga di studio sudah ada Presiden Distrik Berisik, Rian Fahardi. Selamat malam, Mas Rian, apa kabar? Oke, Mas Rian mewakili anak muda begitu ya, akan memilih. Ini akan memilih pertama kali atau kedua kali ini? Kedua kali. Kedua kali ya. Jadi umur 18 tahun kalau tidak salah udah memilih, sekarang yang kedua kali. Oke, kita akan memulai diskusi. Saya ingin ke Bang Usman dulu nih, Bang Usman. Bang Usman, ini pemilih muda akan menjadi mayoritas begitu dalam pemilu 2024 mendatang. Bagaimana kemudian cara dari Kemenkominfo sendiri untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada pemilih muda terkait dengan pemilu serentak 2024. Bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemuda atau pemilih muda dalam pemilu serentak mendatang? Ya, baik, Zakia. Jadi berdasarkan data KPU, pemilih muda atau generasi milenial dan generasi Z mencapai lebih dari 50%. Ya, artinya separuh pemilih, lebih dari separuh pemilih adalah pemilih muda yang barangkali di antara mereka banyak yang baru pertama kali memilih atau kedua kali seperti Rian tadi itu. Nah, kemudian di sisi lain yang kedua, sering sekali ada pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak muda kita ini apatis terhadap politik. Ya, tentu saya tidak setuju dengan pendapat itu. Ya, tetapi sebagai sebuah pengingat, ya kita bolehlah menimbang-nimbang pendapat tersebut begitu. Sebab kalau kita lihat anak-anak muda ini sangat concern sebetulnya terhadap pemilu ataupun politik. Ya, di media sosial saja misalnya ini dijadikan sarana oleh mereka untuk mengekspresikan politik mereka begitu. Nah, jadi tetapi kita tetap harus mempertahankan atau menjaga partisipasi politik di pemilu 2024 ini. Kalau kita lihat di pemilu 2019, ya pemilu 2019, partisipasi politik kita itu sudah sangat tinggi, hampir 82%. Ya, hampir 82%, tetapi ketika itu generasi milenial dan Z-nya tidak sampai 50% begitu ya. Dan kalau kita lihat lagi dari partisipasi politik yang hampir 82% itu, 11% diantaranya adalah suaranya tidak sah begitu. 11% itu angka yang tinggi sebetulnya. Nah, boleh jadi yang suara tidak sah itu juga adalah pemilih mula ya. Pertama dia belum tahu barangkali cara-cara mencoblos yang benar sehingga suaranya jadi tidak sah. Nah, karena itu kemudian kita melakukan sosialisasi ke kalangan muda, ke kampus-kampus, ke universitas. Itu adalah tempat beraktivitasnya anak-anak muda kita, generasi milenial maupun generasi Z. Jadi kami sudah keliling ke berbagai kampus. Ya, selain itu juga kita mengajak mereka lewat media sosial, tentu saja dengan melibatkan anak-anak muda juga, para influencer seperti Rian tadi itu. Ya, kemudian kita membuat iklan-iklan layanan masyarakat yang ya gampang dimengerti, gaya anak muda begitu ya. Misalnya kita untuk mengkampanyekan anti politik uang, ya kita memakai yang sekarang sedang tren ya, misalnya pinjam dulu 100 begitu, ya misalnya ya. Yang kayak begitu itu kita pakai supaya menarik kalangan muda. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi melalui pertunjukan musik misalnya. Kami sudah melakukan pekan lalu di Sarinah. Nah, kira-kira seperti itu, Zakia.
Oke, jadi juga cara-cara sosialisasi yang dipilih juga yang pendekatannya sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z, terutama juga mereka ini kan senang sekali begitu ya, Bang Usman, aktif di dalam media sosial begitu, Bang Usman ya. Mas, sekarang saya mau nanya ke Mas Rian nih. Mas Rian kan perwakilan dari generasi Z gitu atau Gen Z begitu. Banyak yang kemudian apatis. Kalau anak muda nih kayaknya dengan pemilu nggak terlalu berminat begitu ya. Tapi kalau dari sisi anak muda, bagaimana memandang pemilu saat ini? Ini kan ada juga ajakan agar melaksanakan pemilu dengan riang gembira, dengan bijaksana. Nah, apakah Mas Rian juga melihat bahwa proses pemilu saat ini memang sudah dilakukan dengan riang gembira? Oke, yang pertama saya ingin mengafirmasi kata Pak Usman tadi, bahwa suara anak muda hari ini bukan hanya suara masa depan, tapi kita suara penentu. 56% data KPU menyebutkan itu, bahwa memang secara kuantitas kita menentukan, dan secara kualitas saya juga ingin buktikan bahwa suara anak muda hari ini sangat-sangat penting. Jadi bagaimana hari ini anak muda jangan selalu dikaitkan kita hanya sukanya gimmick, kita hanya sukanya mungkin tayangan-tayangan yang nirmakna. Oh enggak, hari ini anak muda benar-benar ingin menunjukkan bahwa politik, apalagi pemilu hari ini itu harus dijunjung dengan bukan hanya emosional tapi juga secara rasional. Artinya memang ketika kita melihat pemilu hari ini ada banyak dinamika di dalamnya. Entah tadi kalau katanya Mbak gembira atau bijaksana, saya lebih menganalogikan seperti pesta ulang tahun. Di mana setiap pesta ulang tahun, setiap orang menginginkan hadiah, setiap orang menginginkan sebuah sesuatu yang mungkin penting untuk didapatkan. Nah, terutama saya ingin menginginkan hadiah itu berupa seperti gagasan, seperti hadiah-hadiah yang berfokus kepada jangka panjang, bukan hanya mengabaikan yang penting kemudian mengorbankan isu-isu yang jangka panjang. Artinya kita menginginkan hadiah itu serupa gagasan, bukan hanya seolah-olah setiap calon itu kemudian dipoles, didandani, kemudian kita ibarat ikut tren demi mendapatkan suara anak muda. Saya rasa jangan seperti itu. Artinya kita menginginkan ada kegembiraan, tapi itu yang juga kita inginkan soal bagaimana politik gagasan tadi itu bisa dimuarakan, diharus utamakan. Artinya penting agar kita benar-benar menjadikan suara anak muda itu menjadi prioritas. Karena ya ini eranya anak muda lah aktor utamanya. Dan saya ingin meyakinkan bahwa kita punya suara penting, dan suara itu harus betul-betul disuarakan, tidak harus disembunyikan, tapi harus ditunjukkan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap menerima konsekuensi akan berbeda? Keberbedaan ini yang menjadi penting, yang selalu saya kabarkan ke teman-teman anak muda, bahwa proses politik, proses pemilu adalah kesiapan untuk berbeda. Karena kadang jangan sampai harga yang dibayar untuk pemilu kali ini itu nggak sebanding dengan apa yang harusnya kita didapatkan. Apa itu harga yang mahal? Harga yang mahal itu seperti perpecahan, harga yang mahal itu seperti bagaimana rusak jiwa kita gara-gara mungkin tidak terlalu bijak dalam memilih, kemudian persaudaraan itu bisa pecah. Inilah harga-harga mahal yang saya rasa tidak sebanding dengan apa yang harus kita dapatkan. Meskipun berbeda, tetapi kita tetap menjaga persatuan begitu. Dan anak muda itu juga jangan dipandang sebelah mata. Mereka juga cerdas begitu ya. Mereka juga pasti punya penilaian bagaimana kemudian memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, terutama untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi suara dari anak muda. Begitu ya Mas Rian. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Usman. Bang Usman, tadi luar biasa begitu yang disampaikan oleh Mas Rian, bagaimana kemudian anak muda juga sebenarnya bisa dikatakan sudah cerdas gitu untuk memilah dan memilih begitu terkait dengan apa proses pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Tetapi saya ingin tahu nih Bang Usman, kalau dari data Kemenkominfo sendiri, apakah tadi dengan sosialisasi yang sudah dilakukan dan lain-lain ini sudah aware-kah begitu mereka dengan pemilu serentak, sudah mengertikah kemudian bagaimana nanti tata cara berpartisipasinya begitu Bang Usman? Data apa yang sudah dimiliki oleh Kemenkominfo ini sendiri? Iya, jadi secara kuantitatif memang kita belum mengukur ya, tetapi secara kualitatif ya kami yakin bahwa anak-anak muda sudah tahu ya, pertama bahwa
hari pencoblosan itu 14 Februari 2024. Nah ini kita tunggangi juga ini 14 Februari ini hari kasih sayang. Makanya kita kampanye hari kasih suara begitu loh. Supaya ini juga nancap di pikiran anak-anak muda yang kalau hari kasih sayang atau Valentine ini kan sudah hafal mereka begitu. Nah kedua, tadi yang dikatakan oleh Rian ya banyak sekali anak-anak muda justru yang berpartisipasi secara sukarela untuk mensosialisasikan pemilu ini. Dan yang ketiga, saya kira para kandidat dan calon anggota legislatif, baik calon anggota legislatif maupun calon presiden, ini memang betul-betul menjadikan anak muda sebagai sasaran. Ya. Karena itu mereka pun ikut melakukan sosialisasi. Ya dulu-dulu itu tidak ada misalnya di dalam tim kampanye direktur milenial, tim kampanye ANU misalnya. Tapi sekarang sudah ada. Begitu. Bahkan ada kandidat yang mengidentifikasi diri dengan berbagai cara bahwa dia adalah muda begitu ya. Dari sisi gaya, penampilan maupun usia begitu. Tapi satu hal yang saya sepakat bahwa pemilu 2024 ini anak muda yang menentukan. Karena suara mereka adalah yang terbesar begitu. Nah karena itu memang selain riang gembira ya memang harus pusing juga ya. Pusing dalam arti ya harus betul-betul memilah dan memilih, mengetahui latar belakang calon-calon yang akan dipilih begitu. Ya jadi supaya mereka bisa memilih secara ya benar, akurat karena pilihan mereka ini menentukan begitu. Karena itu mari kita periksa seksama anak-anak muda kita ini para kandidat yang akan kita pilih pada 14 Februari 2024. Oke, baik. Nah, kemudian kalau awareness untuk kesadaran masyarakat bahwa dalam proses pemilu ini atau proses berdemokrasi ini harus kita lakukannya secara riang gembira, jangan sampai kemudian ada perpecahan. Ini seperti apa awareness yang dibangun, yang disosialisasikan juga oleh Kemenkominfo, Bang Usman? Iya, kami antara lain dalam iklan-iklan layanan masyarakat yang kita buat, ataupun dalam banyak kegiatan diskusi ya kita memakai tagline perbedaan pendapat sementara persaudaraan selamanya begitu. Ini tagline yang kita pakai. Dan saya tidak khawatir dengan anak-anak muda kita ya. Anak-anak muda kita ini tidak akan terpolarisasi, tidak akan terpecah. Ya mereka berpolitik secara asik kok begitu. Nah yang problem justru yang senior, yang sudah dewasa ya. Ada penelitian di Amerika misalnya polarisasi itu terjadi pada orang-orang tua kok begitu. Orang-orang dewasa, anak-anak muda asik-asik aja dia. Dia berbeda pilihan tetapi tetap nggak baper, tetap bermain dengan kawannya yang berbeda pilihan itu begitu. Nah, ini tetap kita terus sosialisasikan ya. Kita sampaikan ya. Makanya tagline kampanye kita ini kan pemilu damai begitu. Betul, oke. Baik Bang Usman, sekarang saya ingin ke Mas Rian lagi. Mas Rian, nah kalau Anda sendiri ini kan ada distrik berisik begitu ya. Nah kemudian bagaimana juga Mas Rian berpartisipasi untuk mengajak generasi Z khususnya begitu ya. Untuk mengikuti proses pemilu gitu. Jangan sampai golput misalnya begitu, gunakan suara dan lain-lain. Ini apa cara-cara yang kemudian dilakukan Mas Rian juga untuk mengajak generasi Mas Rian untuk berpartisipasi dalam pemilu ini? Ya, saya pikir bahwa penting untuk kita harus menyadari apa sih kekuatan generasi Z hari ini. Kita lahir dalam faktor situasi dengan kemajuan dan keterbukaan teknologi informasi hari ini itu harus ditangkap betul dengan bagus. Artinya apa yang hari ini saya coba lakukan itu harus selaras dengan perkataan dan perbuatan. Di TikTok saya dengan konsisten membangun akun setahun untuk mengajak anak muda, bahkan audiens saya untuk peka dengan situasi sosial politik kita hari ini. Saya sudah lakukan setahun membangun itu lewat konten dengan gaya storytelling. Kemudian secara di lapangan saya mendirikan sebuah platform yang bernama Distrik Berisik. Kita keliling bukan hanya berisik di kota seperti apa yang saya lakukan, tapi lebih menuju ke lapangan di daerah-daerah seperti di daerah kemarin kita di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Baru, Kabupaten Bulukumba, dan di Makassar, kemudian di daerah Sumatera juga. Kita menginfokan bahwa suara anak muda itu suara masa depan, jadi jangan sampai suara masa depanmu direnggut, suara masa depanmu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya
kamu harus memilih. Tapi tidak cukup untuk memilih, kita harus bijak memilih, harus pintar memilah dan memilih. Karena suara kita lah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa kita ini akan tersendat di tahun 2038 atau di 2045 ketika mungkin di sana kita digadang-gadang sebagai negara emas ya. Inilah momentumnya hari ini. Jadi jangan sampai suara masa depan itu dicoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita mesti bertanggung jawab atas suara kita dan menyuarakan pilihan kita, dan yang paling penting adalah siap menerima keberbedaan itu. Itulah yang hari ini saya lakukan sebagai generasi muda yang ngerti sedikit tentang apa yang saya lakukan. Baik, dan responnya juga positif begitu ya dari anak muda ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Kami masih harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita sudah tiba di segmen akhir. Saya ingin ke Bang Usman dulu. Bang Usman, mungkin ada imbauan yang bisa diberikan juga kepada masyarakat bagaimana mengikuti pesta demokrasi ini dalam prosesnya dari mulai tahapan pemilu, kampanye, pencoblosan hingga nanti penetapan begitu siapa yang menjadi pemenang, yang diikuti dengan riang gembira, dan juga bagaimana kemudian menangkal hal-hal negatif juga nih, khususnya di digital atau di media sosial dan lain-lain seperti itu, Bang Usman. Ya, jadi pertama tentu kita mengajak masyarakat secara umum, terutama generasi Z dan milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 14 Februari nanti. Yang kedua kita mengajak masyarakat betul-betul melihat rekam jejak program para kandidat kita itu. Karena pilihan kita menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Khusus untuk teman-teman muda misalnya, periksalah apakah mereka punya program untuk kalian. Ya, punya semacam proyeksi untuk kalian. Ya, misalnya ekonomi digital atau apalah begitu ya, dari sisi pendidikan. Kita periksa. Nah, kemudian yang ketiga kita mengimbau masyarakat untuk tidak lekas percaya terhadap hoax ya. Kita harus kritis dengan segala informasi yang kita dapat dari media sosial. Ya, kita harus periksa ya apakah itu benar ataupun hoax ya. Kominfo sudah menyediakan sarananya. Kita punya Pemilu Damaipedia yang di dalamnya teman-teman bisa mengecek apakah satu informasi itu hoax atau bukan begitu. Nah, yang keempat kita mengimbau masyarakat untuk menolak money politik ya atau politik uang. Kenapa? Karena kita ingin pemilu yang sungguh-sungguh partisipatif, bukan pemilu yang mobilitatif, pemilu yang dimobilisasi oleh uang tadi itu. Orang datang ke TPS karena diiming-imingi atau sudah mendapatkan uang dan memilih orang tertentu sebagai pemimpin di masa depan kita karena uang. Nah, hal-hal tersebut yang terus kami imbau, kami kampanyekan kepada masyarakat, terutama juga kepada generasi milenial. Misalnya dalam konteks politik uang, kita minta generasi Z dan milenial ini harus hati-hati dengan model politik uang di era digital. Bisa berupa transfer pulsa misalnya, ya untuk nanti untuk pay later misalnya begitu kan. Nah, ini kita harus hati-hati ya dengan model politik uang di era digital sekarang. Ya, untuk anak-anak muda terutama, kalau orang-orang tua biasanya cash langsung begitu maunya. Nah, ini kita kampanyekan juga kepada mereka karena kita ingin pemilu yang berkualitas, pemilu yang partisipatif, begitu. Baik. Kita ingin menciptakan pemilu yang berkualitas begitu ya, Bang Usman. Baik, dan terakhir mungkin dari Mas Rian sendiri. Kalau Mas Rian sendiri bagaimana kemudian mengajak, memberikan juga mungkin mengimbau untuk generasi milenial ataupun generasi Z begitu untuk ikut bisa berpartisipasi dan juga melaksanakan pemilu dengan gembira dan bijaksana. Oke Mbak, saya kira jangan khawatir generasi saya pasti memilih. Tapi kita justru sedikit lebih khawatir kalau pemilu ini akan menyebabkan disonansi kognitif. Seperti apa yang dikatakan oleh Leon Festinger soal bagaimana ada ketidakcocokan hubungan antar elemen kognisi. Kognisi itu apa? Pendapat, keyakinan, nilai-nilai yang sudah kita yakini dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Saya menganggap bahwa pemilu ini harus benar-benar
melahirkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia jauh-jauh lebih baik melalui mekanisme yang adil, melalui mekanisme yang jujur. Tapi bagaimana kalau itu dicederai? Itu kekhawatiran kita sebagai anak muda yang bisa bikin kita mungkin menjadi apolitis atau bahkan apatis terhadap situasi hari ini karena ada proses atau bisa disebabkan oleh situasi-situasi yang seperti itu tadi. Contoh hari ini kayak kita bisa menilai, saya bilang bahwa saya percaya bahwa setiap calon itu punya masing-masing kebaikan lah untuk Indonesia ke depannya. Dan hari ini kita bisa menilai bagaimana kita bisa menunjukkan keberpihakan kepada yang benar-benar ingin menunjukkan sesuatu yang nyata, bukan hanya sebatas kata-kata saja, tapi benar-benar tindakan. Karena saya merasa bahwa rakyat hari ini tidak butuh pemimpin yang terlalu maksa ikut tren sosial media hanya untuk mendapatkan suara anak muda. Rakyat bukan itu maunya anak muda butuh ya. Pemimpin yang bekerja mengentaskan persoalan rakyat secara nyata, yang bekerja untuk rakyat sehingga manunggal dengan rakyat, dan yang paling penting dia berkarya untuk kebutuhan warga, bukan memperkaya keluarga, rajin publikasi walau tanpa publikasi, dan yang paling penting adalah menjauhi korupsi. Dan saya menganggap bahwa ketika pemimpin ini hadir, maka Indonesia masih punya harapan dan masa depan. Capres, cawapres itu fana, yang mesti abadi dan selamanya adalah Indonesia. Oke, tapi optimis begitu ya, bahwa pemilu ini kemudian partisipasi anak muda ini akan sangat tinggi begitu Mas Rian? Ya, saya optimis, tapi yang paling penting adalah kita harus mengawal itu semua lewat bagaimana hari ini kita menilai secara rasional, bukan emosional, bukan mengedepankan sentimen, tapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Saya rasa hari ini kita sudah tidak mudah untuk dibodohi karena sudah banyak platform-platform yang muncul itu menunjukkan sejauh mana politisi ini menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan yang hanya menjual suara atau bahkan ingin mencari suara anak muda hanya untuk kepentingannya, menjadikan anak muda sebagai objek. Saya rasa kita sudah mampu menilai itu lewat apa yang anak hari muda ini sudah lebih cerdas begitu ya saat ini, dan juga lebih begitu. bijaksana untuk melihat dan juga untuk menentukan pilihannya demi Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir mungkin Kak. Ya, singkat saja. Singkat saja. Aku pengen bilang bahwa politik gagasan itu kerja dua arah Kak, antara politisi yang benar-benar ingin menjual gagasan, ingin menunjukkan bahwa ini penting, lalu di satu sisi itu adalah kita yang mau mengkonsumsi hal-hal yang bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi ini kerja dua arah. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Rian Fahardi, Presiden Distrik Berisik, dan juga Bang Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih Bang Usman sudah bergabung malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kami pada malam hari ini yang juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Zakia Arfan mewakili rekan Zilvia Iskandar dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.